Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada sore hari ini 23 Ramadan 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 5 Mei 2021. Alhamdulillah rabbil alamin, kita masih mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, kita bukan hanya diberikan hidayah masuk ke dalam Islam, tapi kita diberikan hidayah pula untuk melaksanakan Islam ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sebuah kenikmatan. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah wafatkan kita di atas sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Yang kedua, salat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikut sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan sore hari ini kita akan bahas ke surat yang baru, yaitu surah Al-Buruj. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Jamaah rahimakumullah, surat Al-Buruj, surat yang tergolong madaniyah. Ya, tumben. Ya, pada pertemuan hampir sekitar berapa hari, hampir semuanya makkiyah sejak awal. Pada hari ini kita bertemu dengan surat madaniyah. Ya, surat yang turunnya setelah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat ini terdiri dari 22 ayat. Ya. Allah mulai di sini ya berfirman, was-samaa'i dzatil buruj. Allah mulai bersumpah di sini di awal. Ya, demi langit
yang memiliki buruj. Lagi Allah bersumpah di sini demi langit. Ya. Berapa kali Allah bersumpah demi langit? Karena langit adalah makhluk, ya, kalau secara ciptaan kasat mata kita, ya, langit adalah makhluk yang paling terbesar, yang mana semua manusia akan dilingkupi dengan yang namanya langit. Ya, dimanapun manusia itu berada, pasti akan bisa melihat yang namanya langit. Ya. Sejauh manapun dia pergi, dia tidak akan pernah menghindar dari yang namanya langit. Sehingga Allah bersumpah di sini dengan langit yang apa? Dzatil buruj, yang memiliki buruj. Jadi para ulama ada yang menafsirkan buruj ini adalah, ya, berasal dari kata burjun. Ya, burjun itu adalah sesuatu yang nampak, ya, yang terlihat, ya. Sehingga ada yang menafsirkan buruj ini adalah bermakna bintang-bintang. Bintang itu kan, ya, dia akan tampak pas di malam hari, ya. Dan bahkan matahari pun itu tergolong bintang. Ya, karena bintang terbesar kalau istilah kita di sini adalah matahari. Ya. Sehingga, ya, yang kedua ada juga yang mengatakan buruj di sini adalah bermakna istana. Ya, istana itu biasanya tinggi, dia akan terlihat, ya, oleh semua orang. Ya, kalau punya raja, punya istana itu biasanya istananya adalah istana yang betul-betul tempatnya strategis, yang bisa yang bisa diakses oleh semua orang, ya, dari beberapa jalur. Dan bahkan biasanya dia begitu memiliki tembok, memiliki atap dan sebagainya, semuanya tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang menafsirkan buruj ini adalah, ya, bukan menafsirkan, bermakna buruj itu adalah makanya seorang wanita yang menampilkan auratnya dinamakan tabarruj. Ya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Janganlah berhias sebagaimana hiasan dari hiasan, dinamakan hiasan. Hiasan itu adalah yang ditampakkan. Sehingga banyak, ya. Maka kalau kita lihat, buruj itu adalah sesuatu yang tinggi dan nampak. Ya, makanya gedung tertinggi di dunia namanya apa? Burju Khalifa. Ya, gedung tertinggi di dunia, Burju Khalifa yang berada di Dubai. Tingginya berapa? 825 meter. Pas Senanggala 40 berapa ini? Wah. Segitu tingginya. Ya. Nanggala kan sekitar perairan kedalaman berapa? 900-an. 800-an itu. Berarti sekitar itu tingginya. Maka dinamakan burj. Ya. Sehingga makna dari was-sama'i dzatil buruj yaitu langit yang memiliki bintang atau langit yang memiliki istana. Ya, istana di langit. Allahu a'lam. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang sudah dijanjikan. Apa itu hari yang sudah dijanjikan? Yaitu para ulama mengatakan sepakat yang dijanjikan ini adalah hari kiamat. Ya, demi hari kiamat. Wa syahidin wa mashhud, dan demi orang yang menyaksikan dan disaksikan. Ya, demi yang menyaksikan dan disaksikan. Baru wa qutila ashabul ukhdud. Terlaknatlah, artinya binasalah ashabul
ukhdud. Ashab itu adalah pemilik ukhdud, apa namanya? Parit, bukan hudud. Ya, ukhdud itu adalah pemilik parit. Siapa di sini? Nah, di sinilah yang panjang ceritanya. Ya. Ini masyhur di kalangan para ulama, ya terutama para ulama tafsir tentang kisahnya ashabul ukhdud. Kisah ashabul ukhdud ini banyak versinya. Namun yang yang lebih masyhur adalah yaitu kisahnya zamanun fatrah, ya, yaitu antara zamannya Nabi Isa alaihi salam dengan zamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah kisah seorang raja yang dulu beragama Kristen, ya, beragama Nasrani, akhirnya berubah menjadi Yahudi Ortodok, ya, yang dinamakan dengan istilah Dzunnuwas. Dzunnuwas itu adalah Dzu pemilik, Nuwas itu adalah mahkota rambut yang keriting. Di sini biasanya kan kalau antum lihat orang-orang Yahudi itu panjang begini, keriting kelingker begitu. Itu mahkota, itu namanya nuwas. Bahkan ada yang jambang. Jambangnya ini ada yang diukir-ukir atau dibuntel-buntel dijadikan keriting. Itu adalah sebuah mahkota bagi orang-orang Yahudi Ortodoks. Dinamakanlah Dzunnuwas. Ya. Maka pada hari itu seorang raja ini memiliki penyihir yang sudah tua. Biasa. Ya, seorang raja itu punya yang namanya spiritual itu. Ya, akan ada yang selalu menasehati dia. Ya, dalam hal gaib. Maka penyihir ini sudah tua umurnya, sehingga penyihir tua ini mengatakan kepada raja, "Wahai raja, umurku sudah tua, paling sebentar lagi aku hidup. Tolong carikan aku pengganti." Akhirnya sama raja dicarikan pengganti yang masih muda, ya tentu dengan selektif orangnya. Antara rumah raja, istilahnya kerajaan ini, dengan penyihir itu ada seorang rahib, pendeta. Ya, rumahnya artinya dengan kerajaan dengan rumah tersebut. Nah, jadi rumah si penyihir tersebut ada seorang rahib di tengahnya. Nah, suatu saat, ya artinya karena sering lewat, pasti akan bertemu si pemuda ini mau belajar ke penyihir itu. Dia lewat di depan rahib, artinya ya sudah, namanya orang kan dapat yang ngobrol. Nah, akhirnya si pemuda ini, namanya rahib itu kan pendeta, jadi ya ikut dia belajar di sana masuk. Sehingga setiap si pemuda ini mau ke penyihir pasti terlambat, sampai di penyihirnya dimarah. Ya, begitu juga nanti pulangnya, seharusnya pulang ke rumah, tapi dia mampir dulu kepada rahib pendeta itu. Terus begitu, akhirnya si pemuda ini ngomong, gimana caranya? Setiap saya berangkat pasti telat, setiap saya pulang pasti telat, kedua-duanya marah. Orang saya mampir kemari, gini aja dah ngomong. Ya, kalau nanti telatnya di penyihir, bilang keluargamu yang nahan kamu. Kalau kamu telatnya di keluargamu, penyihir yang menahanmu. Terus berjalan seperti itu. Ya, akhirnya sampai sudah sempat, artinya sudah belajar si pemuda ini dengan si rahib, dengan pendeta, dan dia juga sudah belajar dengan penyihir. Nah, suatu saat ketika dalam suatu perjalanan, si pemuda ini akhirnya menemukan, ya dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan binatang yang sangat besar, yang sangat mengerikan, yang ketika itu mengganggu jalannya manusia. Ya, kan ramai orang itu, semua pada ketakutan, tidak ada yang, ya artinya binatang yang besar. Sehingga saat itu mulai si pemuda ini istilahnya ngadu ilmu, saya nyoba praktek sekarang. Kira-kira mana yang benar nih omongannya, si penyihir apa si pendeta?
Dia ambil sebuah batu, ya Allah, dia berdoa, jika engkau membenarkan si pendeta, maka buatlah binatang itu mati. Dilempar sekali lempar, ternyata dengan izin Allah mati. Ini kan lagi rame, semua melihat, wih hebat pemuda tersebut, sakti modelnya. Ya. Akhirnya ya artinya terdengar di kalangan, artinya masyarakat menganggap hebat orang itu. Ternyata memang dalam hadis dikatakan ternyata pemuda itu subhanallah dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang sangat luar biasa di zaman itu, bisa disembuhkan. Ya, karena ini sudah dilihat sama orang, menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat. Sehingga sampailah ke telinganya istilahnya orang dekat-dekat yang pejabat-pejabat di sekitaran raja. Ada yang buta. Dia dengar ada pemuda yang mampu bisa menyembuhkan orang yang sakit, maka kemudian si raja ini datang dengan membawa hadiah yang begitu sangat banyak, ya, datang ke rumah pemuda dan dia mengatakan kepada si pemuda tadi, wahai pemuda, bisa enggak kamu istilahnya sembuhkan aku? Kalau kamu bisa menyembuhkan aku akan berikan hadiah ini semuanya. Maka dia mengatakan, saya tidak bisa menyembuhkan kamu kecuali kamu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka aku akan memohon kepada Allah agar Allah mau menyembuhkanmu. Ternyata subhanallah, ya, orang dekat raja ini akhirnya mau beriman. Setelah itu dengan izin Allah dia obati, sembuh, bisa melihat. Nah, akhirnya apa? Setelah itu baru, ya, kan namanya orang pejabat raja, ya akan kembali kepada raja. Raja juga kaget, siapa yang menyembuhkan ini semua? Baru si raja tanya, wis, kok bisa sembuh? Sudah kembali matamu? Artinya ya Allahu alam percakapannya. Tapi yang jelas di sini si raja bertanya, siapa yang menyembuhkanmu? Yang menyembuhkanku adalah Allah. Ya. Maka dia bertanya lagi, ya istilahnya kan Allah itu Tuhan. Dia bertanya, bukan. Jadi apakah aku yang menyembuhkan? Kan dia menganggap bahwasanya raja itu menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan. Bukankah aku Tuhanmu? Gitu. Enggak, Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Marah saat itu. Akhirnya tidak terima namanya raja, karena raja itu berharap bahwasanya dialah yang menjadikan sebagai Tuhan. Dia marah rajanya, kemudian interogasi, siapa ini? Oh, ya, ternyata pemuda itu yang menyembuhkan. Ya, yang ternyata apa? Bahwasanya Tuhan pemuda itu. Oh, ternyata ada Tuhan selain aku. Pemudanya dipanggil, interogasi. Ya. Nah, padahal dulu waktu setelah, artinya si pemuda ini pemuda setelah membunuh hewan yang besar tadi, kan dia datang ke rahib. Dia tunjukkan, saya tadi ketemu sama ini, binatang ini yang besar, saya lempar sekali mati. Maka dia mengatakan, si rahib itu, engkau lebih baik daripada aku. Nanti ya engkau pasti akan ketemu dengan masalah setelah ini. Akan ada masalah besar yang akan menghampirimu. Jangan sekali-sekali menyebutkan namaku. Sudah dipesankan begitu. Tapi sampai di kerajaan ternyata apa? Si pemuda kan tadi dipanggil, ya diinterogasi dan sebagainya, namanya raja. Akhirnya dikatakan, oh si pendeta itu yang ngajari. Pendetanya juga dipanggil. Jadi ketiganya dipanggil, pendeta, pemuda, dan orang yang dekat sama raja tadi yang sembuh. Semuanya apa? Harus mengakui bahwasanya rajanya adalah sebagai Tuhan. Itu saja sebenarnya. Mintanya pokoknya keluar dari agamamu yang itu, masuk ke agamaku. Ya, istilahnya anggap aku adalah sebagai Tuhan. Ya, pertama yang diinterogasi yang di sini adalah pendeta. Pendeta dipaksa, pokoknya kamu harus keluar. Murtad bahasanya. Enggak mau. Akhirnya apa? Pelayannya disuruh ngambil gergaji. Digergaji dari kepala atas ini seret sampai ke bawah, terbelah dua, jatuh kedua tubuhnya. Dilihat oleh dua orang.
Yang kedua, si ini dipanggil, si apa namanya, yang tadi teman raja itu yang dekat itu. Kamu mau enggak keluar? Kalau enggak keluar sama. Enggak, saya enggak mau. Saya tetap beriman dengan yang ini. Sama, digergaji dari atas, terbelah, keduanya apa namanya, dibagi dua, tubuhnya jatuh. Bayangkan, dari atas enggak ada ceritanya hidup. Mati semuanya. Tinggal pemuda ini. Mau enggak kamu seperti itu? Enggak, saya enggak mau. Akhirnya apa? Raja ini, ya kan ini orang manusia ini kan hebat ini. Pemuda ini sangat hebat. Sehingga raja sudah merasa kalau gitu sudah semua anak buahnya, pengawalnya dipanggil, angkut dia ke atas gunung. Nanti sampai di atas gunung, tanya dia, mau enggak keluar dari agamanya? Kalau enggak mau keluar, lempar dia. Tapi kalau dia mau keluar, biarkan dia. Lepas maksudnya. Ternyata apa? Dalam perjalanan ke gunung, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang ini dengan cara yang sesuai kehendak-Mu. Ternyata Allah buat gunung itu goyang, sehingga apa? Membuat mati semua pengawalnya. Yang ini pemuda selamat. Kemana dia? Balik dia ke kerajaan. Ini selamat kamu. Kerajaan kaget. Ini gimana kok bisa? Ya. Kemana pengawal-pengawal itu? Ternyata dia ceritakan apa yang terjadi di sana. Akhirnya dipanggil lagi pengawalnya. Sekarang cara kedua untuk mematikan pemuda ini caranya, ya, semua anak buahnya disuruh bawa dia ke tengah laut. Nanti kalau dia enggak, ya, tanya dulu mau enggak beriman. Kalau enggak mau beriman, cemplungi. Kalau dia mau beriman, lepas. Ternyata dibawa sampai sana sama doanya, ya Allah lindungi aku dengan caramu, artinya dengan kehendak-Mu. Bagaimana cara? Ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala artinya selamatkan, semua pengawal ditenggelamkan, yang diselamatkan adalah pemuda. Balik lagi ke kerajaan. Subhanallah. Apa enggak sepaneng ini kerajaannya? Ya. Sampai di kerajaan, maka si pemuda itu mengatakan, kamu tidak akan mampu membunuh aku kecuali dengan caraku. Aku akan berikan syaratnya. Maka raja itu apa syaratnya? Syaratnya adalah kamu kumpulkan seluruh manusia, artinya seluruh apa namanya orang masyarakat, pokoknya jadikan satu, semuanya kumpulkan. Kemudian aku ditaruh tempat yang tinggi, salib aku. Kalau disalib kan semua kelihatan berarti ini, ya semua melihat. Ya disalib di tempat yang tinggi, semua melihat. Nanti engkau panah aku dengan busur ini dan ucapkan adalah dengan apa? Demi Tuhan, artinya Bismillah, dengan nama apa namanya, dengan nama Tuhan, dan yaitu Tuhannya pemuda ini. Kamu ucapkan dulu itu, baru setelah itu kamu panah aku. Ternyata apa? Betul. Si raja ini mengucap dengan apa yang disuruh. Demi siapa? Demi Allah, Tuhan pemuda tersebut. Didengar tetet, ditembak, tusuk, kena pelipis, bahkan dikatakan sempat dipegang, matilah si pemuda tersebut. Masyarakat melihat kejadian itu. Demi Tuhan. Berarti kan di sini sudah bahasanya nih. Berarti ada Tuhan selain raja. Ini kan secara blok-blok menggandong kalau istilahnya raja ini. Ditipu. Subhanallah, ternyata masyarakat beriman saat itu. Semuanya beriman. Semua ada yang mengatakan pada raja, istilahnya, ya kamu kok bodoh. Akhirnya semua jadi beriman. Ini yang kamu khawatirkan malah terjadi lebih parah. Akhirnya raja ngamuk, disuruh buat parit yang begitu besar, ya, di dalamnya ada api yang besar. Semua orang-orang, ya, yang tadi beriman dengan apa Tuhannya si pemuda ini, semuanya masukkan ke dalam parit dengan api yang sangat-sangat besar. Ashabul Ukhdud. Ini bukan parit yang biasa, enggak. Parit ini sangat besar yang bisa menampung begitu banyak orang. Bahkan dalam cerita itu dikatakan bahwasanya sampai 20.000 orang yang bisa membakar semuanya. Akhirnya ternyata subhanallah, apa yang terjadi adalah, ya, ternyata apa? Orang-orang itu tidak ada yang takut, justru berdesak-desaan. Kayak orang mau dapat sembako gitu. Berdesak-desaan segera menuju parit. Kemudian sampailah sebuah cerita, yaitu ada seorang ibu yang menggendong anaknya,
yang ingin menjemplungkan dirinya, tapi ada keraguan. Keraguannya apa? Yang dikasihani adalah bayinya. Akhirnya dia mengatakan bayi itu subhanallah, subhanallah. Di sini dia ada yang mengatakan di sini bayinya berbicara. Ya, bahwasanya ibu tidak usah takut, ibu ini adalah di atas kebenaran. Nyemplung juga. Subhanallah. Ini jamaah rahimakumullah. Inilah yang dinamakan dengan ashabul ukhdud, yaitu pemilik parit yang sangat-sangat besar. Syahidi wa mashhud. Mereka menyaksikan saat itu. Sambil ketawa, kalau bahasa kita sambil ngopi nyaksiin orang disiksa. Wih, seneng kali. Ini jamaah rahimakumullah ya. Jadi yang namanya ashabul ukhdud yaitu kutila ashabul ukhdud, yaitu binasalah orang-orang ashabul ukhdud. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Insyaallah besok kita akan lanjutkan ke ayat berikutnya. Demikian barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.